Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, di kesempatan yang baik ini Ibu akan menjelaskan mengenai kisi-kisi UAS ya. Ada mahasiswa yang menginginkan karena belum begitu paham katanya. Baik, Ibu coba ya. Untuk resep pertama, kita melihat dokter meminta apoteker untuk menyiapkan ada paracetamol 300 mg, CTM 5 mg, chlorpheniramine maleat ya 5 mg, glycerol 2 yakolas 30 mg, SL atau sakarum lactis GS secukupnya. Kemudian di sini diminta buatlah pulveres ya. DTD nomor 12. Signanya 3DD1 untuk Susan 12 tahun. Nah, di sini pulveres Susan 12 tahun, maka SL-nya kita tahu ya, bahwa yang umurnya 12 tahun itu serbuknya itu maksimal 300 mg gitu ya untuk satu bungkus. Jadi kalau untuk 12 bungkus SL-nya dikalikan 12. Kita lihat satu persatu dulu. Untuk screening resep, pelengkapan resep, tanda tangan dokter ya, minta ACC. Nah ini tadi kan teorinya. Total sediaan untuk pasien di bawah 20 tahun, jadi 12 tahun kan di bawah 20 tahun ya, bahwa perbungkusnya tuh 300 mg. Kalau 20 tahun ke atas, perbungkusnya 500 mg. Sebelum kita lihat usul SL ini, kita lihat dulu, oh ada. Kalau laktisnya 1 gram, kenapa? Biasanya ini karena ada negatif begitu ya. Kalau hasilnya negatif, maka diusulkan 1 gram. Kita lihat ke bawah dulu, ada interaksi obat, tidak ada, OTT tidak ada, masuk ke perhitungan dosis. Dari ketiga atau 4 jenis obat ini, paracetamol, CTM, glycerol guaiacolat, dan SL, maka yang mengandung DM, yang ada DM adalah chlorpheniramine maleat atau CTM. CTM itu memiliki DM per hari adalah 40 mg. Sementara umur anak itu adalah 12 tahun ya. Nah, Ibu keliru nih. Ini harusnya dibuat dulu 12 per, nah ya 12 per 20 ya, 12 per 20 kali 40 mg. Bentar deh, Ibu ubah ya. Harusnya itu ada perbaikan tuh. Mana ya? Bentar ya. Kita akan lihat yang aja dari woodnya ya, biar Ibu bisa rubah-rubah. Nah ini ya. Nah, ini karena umurnya 12 tahun harusnya dirubah dulu ini. 12 dibagi 20 ya, kali 40 mg. Berapa hasilnya? 12, bentar, 12 dibagi 20 kali 40. Jadi 24 mg ya. Nah, sementara dalam resep setiap bungkus mengandung 5 mg. Kalau ini DTD ya, artinya jumlah gram atau jumlah miligram dalam resep itu untuk satu bungkus. Itu perbedaannya ya. Kalau ini enggak ada DTD, maka jumlah zat yang ada di resep ini untuk numero. Kalau numeronya 12 berarti untuk 12. Kalau numeronya 10 untuk 10. Itu aja perbedaannya ya, prinsipnya ya. Ini karena ada DTD otomatis baik CTM ataupun paracetamol ataupun glycerol guaiacolat jumlah zatnya itu hanya untuk satu bungkus. Maka di dalam resep setiap bungkus mengandung CTM-nya 5 mg. Nah, DM-nya, persen DM-nya satu kali nggak ada kan ya, karena itu diketahuinya DM CTM adalah per hari.
Maka seharinya berapa kali? Seharinya dalam signa 3 kali 1 bungkus. Maka 3 kali 5 miligram. Karena 1 bungkusnya adalah 5 miligram. Ini dibaginya harusnya dibagi 24 ya. Bagi 24 kali 100%. 15 dibagi 24. Nah, kali 100. Harusnya 62,5 ya. Ini Ibu nge-share ini udah lama ya. Tapi nggak ada yang protes. Pak, ini ada yang salah. Kita masuk ke perhitungan bahan. Paracetamol tadi kan 300 mg itu untuk 1 bungkus. Ya. Sementara yang dimintanya 12 bungkus, maka dikalikan. 300 mg kali 12 sama dengan 3.600 mg atau sama dengan 3,6 gram. Ya. Berarti yang diambil berapa? Yang 3 gram. Itunya masih harus bisa ya. Yang diambil tuh, yang 3 gram nggak ada ya. Adanya 2 gram, tambah 1 gram gitu ya. Tambah 600 mg-nya adanya yang 500 mg tambah 100 mg ya. Nah, gitu. Sementara CTM-nya 1 bungkusnya 5 mg. Diminta 12, maka 5 kali 12 sama dengan 60 mg. 60 mg ngambilnya yang berapa? Yang 50 mg ada ya. Sama yang 10 mg. Nah, gitu. GG, gliseril goyakolat. Sebungkusnya 30 mg. Maka diminta 12, 30 kali 12, 360 mg. Maka timbangannya yang berapa aja? Yang 200 ya. 200 mg tambah 100 mg tambah 60-nya 50 mg tambah 10 mg. Ya, itu anak timbangannya. Nah, tadi sakarum laktis di dalam teori 1 bungkusnya untuk anak yang 12 tahun adalah 300. Maka 300 dikali 12, 3.600 ya. Dikurangi ini harusnya. Ini 3.600 dikurangi jumlah ini semua. Ini paracetamol juga 3.600. CTF 60. GG 360. Jadi ini jumlah hasilnya minus. Atau kalau lebih jelasnya jadi 3.600 ya. Ya, dikurangi mana? 3.600 dikurangi 3.600 tambah 60 tambah 360 dikurangi 4.020 ya. 4.020. Nah, 3.600 kurangi 4.020. Hasilnya itu min ya. Yang apa? Yang kecil yang kecil dikurangi yang besar. Kok ini gini sih jelek. Nah, 3.600 gitu ya pokoknya. Ini kok ininya gini sih. Nah, 3.600 dikurangi 4.020. Yang kecil dikurangi yang besar jadi minus. 3.600 kurangi 4.020 jadi minus. Terusnya minus 360 ya. Coba. 3.600 tambah 60 tambah 360 ya. 4.020 ya. 3.600 dikurangi 4.020 harusnya minus 420 ya, sama dengan minus 420. Karena minus maka diusulkan SL-nya adalah 1 gram. Penimbangan, kita lihat dari yang terkecil dulu. CTM-nya 60 mg, GG-nya 360 mg, paracetamol 3,6 gram, SL-nya 1 gram gitu ya. Jadi kalian menimbang 4 zat ini. Cara pengerjaannya seperti biasa, timbangan disetarakan, masukkan dulu sedikit sakarum laktis untuk menutupi pori-pori mortir ya, agar bahan-bahan berkhasiatnya tidak masuk ke dalam pori-pori mortir. Kemudian baru tambahkan yang sedikit CTM, terus halus homogen, tambahkan gliseril goyakolat, terus halus homogen, tambahkan paracetamol, terus halus homogen, baru tambahkan sisa SL.
terus harus homogen. Timbang bagi 2 sama banyak, lalu bagi lagi masing-masing menjadi 6 bagian ya. Bungkus, masukkan wadah, kemas, beri etiket, dan serahkan. Jadi totalnya ada 12 bungkus ya. Etiket warna putih harus ada label NI karena ada DM CTF tadi ya. No iter. Resep 1 namanya Susan, tanggalnya ditulis, paraf dan nama. Nah, sehari 3 kali 1 bungkus. Nanti tanggal disesuaikan dengan jadwal kalian praktikum ya. Oke, jangan lupa di sini ada label NI-nya nanti. Sini kurang tuh Ibu harusnya pakai label NI ini. Oh, iter ya. Ini tambahnya gimana ya? Sini kali. Nah, di sini ya. Harusnya ada kotak, tambah kotak. Tambah kotak 1. Di sini ya. Obat tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter gitu ya. Obat tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Yang mana sih? Bentar. Oke, sudah ya, itu resep nomor 1. Kita masuk ke resep nomor 2. Nomor 2 sediaannya kapsul ya. Sama ada efedrin HCl 10 mg, kalsium laktat 300 mg, gliseril guaiakolat 25 mg. Ini pun ada DTD, artinya jumlah zat-zat yang tersebut di atas untuk 1 bungkus ya. Jadi per bungkus. Signanya 2DD1, sehari 2 kali 1 bungkus. Pasiennya Dani 12 tahun. Tanda tangan dokter oke. Nah, usulnya laktosum 100 mg. Kalau kapsul kita tidak usah menghitung SL lagi, langsung SL-nya secara teori adalah 100 mg. Interaksi obat tidak ada, OTT tidak ada. Kita masuk ke perhitungan dosis. DM efedrin ada sehari dan ada sekali. Sekalinya 50 mg, seharinya 150 mg. Kita konversikan untuk yang umurnya 12 tahun. Maka sekalinya 12 per 20 kali 50 mg ketemu 30 mg. Untuk 1 harinya 12 per 20 kali 150 mg ketemu 90 mg. Sementara dalam resep, setiap kapsul mengandung efedrin HCl 10 mg. Tadi seperti yang Ibu sampaikan, karena DTD maka otomatis langsung bahwa dalam resep ini adalah jumlah untuk 1 bungkus ya. Jadi langsung setiap kapsul mengandung efedrin HCl 10 mg. Tadi persen DM efedrinnya kali minum kan 1 bungkus ya. Otomatis 1 bungkusnya 10 dibagi 30. 30 dari mana? Dari ini DM yang untuk 12 tahun. DM yang atas udah jangan dipakai lagi karena DM yang atas untuk umur dewasa. Dewasa itu berarti 20 tahun ke atas. Ketika 12 tahun maka dipakai yang ini ya, yang 30 mg. Maka sebungkusnya 10 dibagi 30 kali 100%, ketemu 33,3%. Untuk 1 hari, ini seharinya 2 kali nih. Harusnya ini angka 2 tuh. Ibu salah lagi tuh. Ini harusnya angka 2 ya. Nah, 2 kali 10 dibagi 90. 90 dari mana? Dari sini, dari 1 hari. Berarti 2 kali 10, 20 dibagi 90 kali 100%. Ketemunya 22,2% ya. 22,2%. Sekarang kita masuk ke perhitungan bahan. Perhitungan bahan, efedrin HCl-nya tadi sebungkusnya 10, sementara dimintanya 8 bungkus. Maka 10 mg kali 8, 80 mg. Kedua adalah kalsium laktat. Kalsium laktat di resep 300 mg sebungkusnya. Perlunya 8 bungkus, dikalikan juga. 300 kali 8, 2.400 ya. 2,4 gram. GG pun demikian, gliseril guaiakolat di dalam resep 25, maka 25 mg kali 8 adalah 200 mg. Sementara laktosumnya sesuai dengan teori untuk kapsul adalah 100 mg. Sehingga penimbangannya langsung dipindahkan, tidak usah ada perkalian lagi, dimasukkan dari yang terkecil,
Efedrin HCl 80 mg, laktosum 100 mg, gliseril guaiakolat 200 mg, dan kalsium laktatnya 2,4 gram. Nah, karena kapsul, maka kita perlu menghitung keseluruhan sediaan untuk dapat menyesuaikan cangkang kapsul nomor berapa yang akan kita ambil. Kita lihat jumlah zat per kapsul adalah totalnya aja langsung ya 80 tambah 2.400, ya ini 80 yang efedrin, 2.400 yang kalsium laktat, gliseril guaiakolatnya 200, laktosumnya 100. Ketemu angka 2.780. Karena dibagi 8 maka ketemu per kapsulnya 347,5 mg. Maka serbuk yang jumlahnya 347,5 mg akan masuk ke dalam cangkang kapsul nomor 0 ya. Nah, lihat di teorinya. Sepertinya nomor 0 ya, atau menyesuaikan ada yang nomor 1. Kemudian cara pengerjaannya. Setarakan timbangan, masukkan laktosum selalu ya untuk menutupi pori-pori mortir, terus halus homogen. Karena laktosumnya cuma sedikit, otomatis dimasukkan aja semua di awal ya. Baru kemudian masukkan efedrin HCl, terus halus homogen, masukkan gliseril guaiakolat, terus halus homogen, masukkan kalsium laktat, terus halus homogen. Timbanglah bagi 2 sama banyak, bagi lagi masing-masing menjadi 4 bagian. Karena tadi jumlahnya kan 8. 8 dibagi 2 maka 4 bagian ya. Setelah itu masukkan langsung ke dalam cangkang kapsul yang nomor 0. Masukkan ke dalam wadah, kemas, beri etiket, dan serahkan ya. Masukkan dan serahkan. Sama itu etiket warna putih, ada label NI ya. Jangan lupa paraf dan ini ya, nah gitu ya. Jangan lupa paraf dan ini kopi aja nih, bisa nggak kopi? Kopi. Paraf dan nama ya. Karena kan ibu belum hafal paraf kalian, jadi kasih paraf dan nama. Nah ya, tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Oke. Sekarang kita masuk ke resep ketiga. Resep ketiga kita masuk ke unguentum atau salep ya. Ada kampora 10%, mentol 12%, parafin cair 6 gram, oleum karyopili 2 tetes, vaselin album ad 20. Nah, kalau ad berarti jumlah sediaan ini adalah 20 gram ya. Kita lihat dulu diminta salep unguentum, tulisan perintahnya SUC. Pemakaian diketahui ya. Untuk Tina 8 tahun. Karena ini salep, maka tidak ada DM ya. Screening resep. Tanda tangan dokter ya. Dalam teori, kampor dan mentol. Oh, masa kampor dan kampor ya. Nah, kampor dan mentol. Jadi dia kalau disatukan, digabungkan bersamaan, maka dia akan mencair ya. Kampor dan mentol dimasukkan bersamaan sampai mencair, baru tambahkan sedikit vaselin album. Kalau tidak ada kampor dan mentol, misalnya ada kampor aja, maka dia harus tetesi dengan etanol yang 96 gram, yang 96%, kurang lebih 2 tetes. Kalau mentol sendiri tanpa kampor sama begitu ya ditetesin. Karena kalau digerus langsung itu kan sediaannya kayak kristal, susah itu nanti untuk untuk bisa homogen. Kalau diencerkan dulu sedikit dengan etanol, maka dia akan mudah untuk dibuat homogen, karena nanti etanolnya akan menguap begitu ya. Iterasi obat tidak ada, OTT tidak ada, perhitungan dosis tidak ada, langsung masuk ke perhitungan bahan. Tadi ya 10%-nya kali 20, karena total sediaannya sudah diketahui 20 gram ya. Maka kampora 10% kali 20 adalah 2 gram. Mentol 12% kali 20, 2,4 gram. Sementara parafin cair langsung 6 gram. Nah, vaselin albumnya ad. Kalau ad itu berarti sisa dari keseluruhan bahan yang ada. Karyopili 2 tetes kita diabaikan aja ya. Jadi dianggap zat yang dikurangi adalah 3 zat itu. 2 gram kampor ditambah 2,4 gram mentol ditambah 6 parafin. Jadi totalnya berapa? 6, 7, 8, 9, 10,4 ya. Jadi 20 dikurangi
Kurangnya berapa? 10,4 ya. Nah, sama dengan ketemunya 9,6 gram. Baru di belakangnya ada oleum karyopili 2 tetes. Penimbangannya sama, tinggal dipindahkan. Kampora 2 gram, mentol 2,4 gram, parafin cair 6 gram, vaselin album 9,6 gram, oleum karyopili 2 tetes. Pengerjaannya, setarakan timbangan, masukkan kampor dan mentol dalam mortir sampai mencair, tambahkan sedikit vaselin album, gerus, aduk homogen. Kemudian berikutnya tambahkan parafin cair sedikit demi sedikit, gerus aduk homogen. Baru tambahkan sisa vaselin album, gerus aduk homogen. Dan terakhir tambahkan oleum karyopili 2 tetes, masukkan wadah, beri etiket dan serahkan. Diingat ya wadahnya yang sesuai untuk ukuran 20 gram. Ini tidak perlu ada label NI karena dianggap tidak ada obat keras. Cukup etiketnya yang warna biru saja ya. Ini mohon maaf Ibu masih belum bisa mewarnai etiket. Etiket ini harusnya bisa jadi warna biru ya. Ini bisa jadi warna biru, tapi pas nyoba yang ini kok nggak jadi biru-biru gitu. Yang birunya cuma tulisannya doang ya, nggak apa-apa ya. Resep nomor 3, tanggal ditulis ya sesuai dengan tanggal pengerjaan. Paraf dan nama, namanya Tina, pemakaian diketahui ya. Diketahui. Oke, kita masuk ke resep nomor 4. Di resep nomor 4, sama ya, obat luar tapi dia dalam bentuk bedak. Ada kampora 0,2 gram, asam salisilat 2%, asam benzoat 3%, pewangi GTT 2, talkum ad 25. Sama ini juga karena ad, jadi sediaan ini totalnya adalah 25 gram ya. Nah, untuk bedak tabur, ini untuk Jakaria ya. Tidak apa-apa, tidak diketahui umur karena tidak ada DM dan dianggap obat luar ya. Dan karena obat luar. Karena tidak ada namanya apa? Kita harus ada bedak tabur itu harus diingat banyak teori-teorinya ini ya. Teorinya ini nanti harus dicatat. Tanda tangan dokter ya. Tanda tangan dokter. Pewanginya diusulkan, misalnya oleum rosae ya, atau nanti disesuaikan yang ada di lab apa. Teorinya apa? Nah, kampora tadi sendiri dia nggak ada mentol, maka dia harus ditetesi etanol. Etanol 96%, keringkan dengan sedikit talkum. Asam salisilat pun demikian, tetesi etanol 96%, keringkan dengan sedikit talkum. Semua penimbangan dilebihkan 10%. Talkum dianggap steril, ya. Semua diayak dengan pengayak nomor 100. Ini enggak ada mikenadiol nitrat, ini bekas sebelumnya belum kehapus ya. Ya gitu ya. Semua diayak, semua bisa diayak dengan pengayak nomor 100. Kita masuk ke interaksi obat nggak ada, OTT nggak ada, perhitungan DM nggak ada, langsung ke perhitungan bahan ya. Perhitungan bahan. Nah, kampora langsung 0,2 gram ya, berarti diambil 0,2 gram berarti sama dengan 200 mg ya. 200 mg tambah 10%-nya, tambah 10% kali 200 mg. 200 tambah 20 ketemu 220 mg. Asam salisilat 2%, karena totalnya sudah tahu 25 gram, maka 2% kali 25 gram sama dengan 0,5 atau sama dengan 500 mg. 500 mg tambah 10% kali 500 mg sama dengan 500 tambah 50, maka ketemu 550 mg. Asam benzoat 3%. 3% dikali 25, yaitu 0,75 sama dengan 750 mg ditambah 10% kali 750, maka ketemu 750 ditambah 75 adalah 825 mg. Tadi pewangi ya, pewanginya adalah oleum rosae 2 tetes. Kok ini jadi FGH ya? Ini harusnya nggak ada gini ya. Bentar. Error nih. Oh. Ini harus nomor ya, harusnya nomor. Oke, ini kalau mau pakai nomor, tadi nimbang kampora pertama, kedua asam salisilat, ketiga asam benzoat, keempat pewangi, kelima talkum ya. Nah, talkum
sisa dari seluruh bahan. Seperti tadi ya, yang pewangi oleum rosae 2 tetes diabaikan. Maka talkum, kalau kita mau mengurangi dengan zat yang sudah ditambahkan, maka talkumnya juga harus ditambahkan. Ya, misalnya 25 gram talkum itu ya ditambah 10% kali 25 sama dengan 25 gram ditambah 2,5. Jadi 27,5. Maka sisa talkumnya 27.500 dikurangi. Nah, dikuranginya dengan zat-zat yang sudah ditambahkan juga, yaitu dikurangi 220, 550, sama 825 ini harusnya nih. Tuh ini Ibu keliru nih. Ya, 825. Maka ketemu, coba lihat ya. Ketemunya ini aja dulu. 27.500 dikurangi ya. Itu berapa? 220 tambah 550 tambah 825 ya. 1.595. Nah, sama dengan berapa? 27.500 kurangi 1.595. Ketemunya 25905. Ini salah. 25905. Ah, gitu ya harusnya. 25,905 gram. Atau boleh kayak gini nih, hitung talkum ya kalau mau. Tadi kan talkum 25 ya. Nah, talkum sama dengan 25 gram. 25-nya dibuat miligram ya, tambah nolnya 3. 25.000 jadi kan dikurangi kalau ini talkumnya belum ditambah 10%, maka pengurangannya juga jangan ditambah 10%. Jadi pakai atau ya. Atau nah, yang belum ditambah itu kan berarti 200 ya. 200 tambah mana? Tambah berapa? 500 ya. Tambah 750 ya. Nah, sama dengan 25.000 dikurangi 200 tambah 500 tambah 750. Dapatnya 1.450 sama dengan berapa? 25.000 dikurangi 1.450. 25.000 kurangi 25.000 dikurangi 1.450 sama dengan 26. Sekali lagi. 25.000 dikurangi 1.450. 23 550. Nah, ya, setelah ini baru ditambah 10% kali 23.550. Coba sama enggak? Jadi sama dengan 23.550 ditambah kali 10% 2355. Nah, sama dengan ketemu berapa? Tambah 23550. 25905. Sama ya? 25905 miligram. Jadi boleh mau cara yang mana? Mau cara yang atas ditambah dulu 10%, nanti pengurangannya sama harus 10%. Cara yang bawah tanpa ditambah dulu 10%, baru setelah terakhir ditambah 10%. Silahkan boleh kalian pilih yang lebih memudahkan kalian. Kita masuk baru penimbangan. Penimbangan Campora 220 ya. Asam salisilat 550, asam benjoat 750. Dan talkumnya adalah 25905. Begitu ya. Gramnya udah tahu lah ya anak timbangannya ya. Kalau 25 gram, kalau nggak salah adanya yang 20 dulu ya. 20 sama 5 gram ya. Nanti dicek ya. Berikutnya oleum rosae 2 tetes. Ini nomor 5 harusnya nih.
Nah, sekarang pengerjaan resep. Resepnya harusnya G ya. Pengerjaan resep, nah ya. 1, setarakan timbangan. Mana tuh ke situ nggak benar ya. 2, ambil kampora ya, tetesi dengan 2 tetes etanol 96%, keringkan dengan sedikit talkum, pisahkan ya. 3, masukkan asam salisilat dalam mortir, teteskan 2 tetes etanol, keringkan dengan sedikit talkum. Setelah itu baru tambahkan racikan yang tadi di atas yang nomor 2 ya. Tambahkan racikan kampora nomor 2 terus halus homogen, baru tambahkan zat talkum terus halus homogen. Nah, ayak dulu ya. Setelah itu ayak dulu dengan pengayak nomor 100, timbang 25 gram. Berarti ada sisa harusnya mah. Sisanya masukkan bungkus ya, sisanya bungkus ya. Sisanya bungkus pakai kertas perkamen dan serahkan ya. Sisanya bungkus dan serahkan. Terus tadi yang timbang 25 mg masukkan ke dalam wadah. Ya, timbang 25 mg masukkan ke dalam wadah. Kayaknya ini enak ini. Timbang 25 mg masukkan ke dalam wadah ya. Wadah bedak tabur. Baru tetesi 2 tetes oleum rosae ya. Rosae kemas, beri etiket dan serahkan. Gitu ya. Baru ini sisanya bungkus dan serahkan begitu ya. Ini etiket harusnya GHH. Nah, gitu. Etiketnya apa? Warna biru. Warna biru, labelnya tidak perlu ya. Boleh tulisin bedak tabur saja, boleh. Resep nomor 4, tanggal disesuaikan dengan pembuatan resep, paraf dan nama ada namanya Zakaria. Ininya kan MF-nya sesuai dengan perintah dokter ya, MDS bedak ya, cuma disignanya bedak gitu aja ya. Tulisannya bedak. Nanti boleh ditambah untuk pemakaian luar ya, seperti itu. Sini boleh ditambah nah, untuk pemakaian luar, untuk pemakaian boleh kayak gitu ya. Oke, sudah jelas ya. Kita masuk ke resep terakhir, resep nomor 5, sirup ya, sediaan cair. Ada kodein HCl 0,12 gram, paracetamol 3,6 gram, sirup simplex 15 gram. MF Posio 60 ml, makanya diperintahkannya untuk dibuat Posio larutan sejumlah 60 ml. Signanya 3 DDCTH1, berarti sehari 3 kali 1 sendok teh. Pasiennya lintang, umur 10 tahun. Screening resepnya, tanda tangan dokter ya, di ACC, interaksi obat tidak ada, OTT tidak ada, kita masuk ke perhitungan dosis. Nah ya, dilihat, kalau ini kita harus bisa membaca resep dulu. Ini semua zat dengan jumlah yang tertera ini untuk 60 mili ya. Kecuali ada dinyatakan lain di sininya, ini karena nggak ada keterangan apa-apa, sengaja ibu buat sederhana, bahwa seluruh campuran ini kodein 0,12, paracetamol 3,6, sirup simplex 15 untuk 60 mili. Maka kita lihat dosisnya. DM kodein ada sehari dan ada sekali ya. Sekalinya 60 mg, seharinya 300 mg. Untuk pasien 10 tahun dikonversikan 10 per 20 kali 60 ketemu 30 mg untuk satu harinya.
10/20 kali 300 mg ketemu 150 mg. Sementara dalam resep, karena resepnya itu di sininya signanya itu sendok teh, maka kita menghitung DM-nya pun setiap 1 sendok teh, ya, setiap sendok teh, setiap 1 di signanya juga kan 1 ya. Setiap 1 sendok teh, sekali minumnya 1 sendok teh, mengandung ya, sendok teh itu 5 mili, mengandung kodein HCl, ya. Nah, tadi 0,12 gram sama dengan 120 mg itu untuk 60. Maka 120 mg per 60 dari sini ya, dari sediaan yang diminta dikali, nah setiap 1 sendok teh itu 5 mili, maka dikali 5 mili. Ketemu hasilnya adalah 10 mg. Jadi tadi 120 itu untuk 60 mili. Kalau untuk 5 mili maka dia 10 mg ya. Sementara persen DM kodeinnya untuk 1 kali kan sekali minum 1 sendok teh, sementara 1 sendok teh itu 10 mg. Maka 10 dibagi DM yang untuk 10 tahun yaitu 30 mg. Maka 10 per 30 kali 100% ketemu 33,3%. Sementara seharinya 3 kali 1 sendok teh. Maka 3 kali 1 sendok tehnya 10 mg dibagi DM seharinya 150 dibagi 150 kali 100%. Maka ketemu DM-nya adalah 20%. Persen DM-nya adalah 20% ya. Benar nggak coba? 30 dibagi 150 kali 100 ya, 20%. Baru masuk ke perhitungan bahan. Tadi kan karena di resep itu seluruh zat itu untuk 60 mili, jadi langsung kodein HCl 0,12 gram sama dengan 120 mg. Paracetamol 3,6 gram, sirup Simplex 15 gram, Aquaad 60 mili. Untuk sediaan sirup, idealnya kita mencari kelarutan ya. Kelarutan. Nah, maka dilihat kalau kelarutan kodein HCl mudah larut dalam air, ya. Kalau paracetamol agak sukar larut ya, Makanya ada sirup dia untuk bisa mendispersikan paracetamol ya. Sirup Simplex sudah cairan, aqua air ya. Kita timbang, makanya penimbangan sama, tinggal mengulang. Kodein HCl-nya 120 mg, paracetamol 3,6 gram, sirup Simplex 15 gram, Aquaad 60 mili ya. Ini karena berbentuk gram-gram maka ditimbang ya. Setarakan timbangan, kalibrasi botol ya. Sudah bisa ya mengkalibrasi botol. Siapkan aqua, masukkan ke dalam gelas ukur sampai 60 mili. Kemudian aqua yang ada di dalam gelas ukur yang sudah diambil 60 mili itu masukkan ke dalam botol. Botol dilihat air yang tadi ya, yang sudah botol yang sudah dimasukkan air 60 mili, diamati dengan posisi mata yang sejajar begitu ya. Kemudian dikasih tanda labelnya itu posisinya stikernya yang paling bawah ya. Setelah itu aquanya dibuang. Itu namanya kalibrasi. Kemudian baru larutkan kodein dengan aqua larut ya. Kodein timbang, masukkan ke dalam beker gelas, tambahkan aqua secukupnya. Aduk-aduk, setelah larut baru masukkan ke dalam botol. Nah, paracetamol karena agak sukar larut, maka dia dimasukkan dulu ke dalam mortir ya. Paracetamol dimasukkan ke dalam mortir, dispersikan dulu dengan sirup Simplex. Tambah sirup Simplex, terus diaduk sehingga paracetamolnya menjadi menyatu. Syukur-syukur dia kalau larut ya, biasanya hanya terdispersi sempurna jadi menyatu seperti larut. Ya. Baru setelah itu masukkan ke dalam botol. Sisa yang agak lengket-lengket di dalam mortir itu dibilas pakai air. Tambahkan sedikit aqua ya. Dibilas, masukkan ke dalam botol.
Baru tambahkan aqua ke dalam botol sampai batas tanda. Tadi kan sudah dikalibrasi ya, berarti ada tandanya itu di 60 ml. Setelah itu kemas, beri etiket dan serahkan. Etiketnya warna putih, labelnya ada NI karena ada DM dari kodein ya. Biasa resep nomor berapa ditulis, tanggal, paraf dan nama, sama kemudian pasiennya lintang. Sepakat ya untuk menulis etiket di depannya sehari dulu. Sehari 3 kali 1 sendok teh ya. Ini berarti ada apa namanya NI ya. Obat tidak boleh diulang. Mana tadi ya? Di 12 ya betul. Obat tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Etiket bawa lengkap, apa namanya, wadah-wadah bawa lengkap ya. Lagi ujian kayak gini jangan pinjem-pinjem, lebih baik melengkapi sendiri. Oke, itu saja yang mungkin Ibu bisa sampaikan. Nanti Ibu akan share di grup ya, perbaikan dari jurnalnya ini. Baiklah, selamat belajar, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.